Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bapak Doyo yang akan nanti jawab oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Doyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doyo dari Jamaah Al-Kausar. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi jenis-jenis kemalasan. Jadi ada malas belajar, malas bekerja, malas beribadah. Zaman sekarang ini mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah malas bersosialisasi. Dengan adanya media sosial maka cukup menggunakan WA, cukup WA group sehingga tidak mungkin jarang ke masjid, bertemu dengan jamaah yang lain, kemudian ikut kegiatan di masyarakat. Saya ingin minta petunjuk bagaimana supaya saya dan kita semua ini rajin untuk kita datang ke masjid, ikut kegiatan dan itu supaya menjadi bagian dari ibadah dan tidak hanya sekedar melalui media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Khalil. Terima kasih Pak Doyo ya. Pak Doyo, betul. Terima kasih Pak Doyo. Ini memang masalah kita semua mencari ujung penyelesaiannya, tidak semua bisa mudah mencarinya. Karena kita sudah ada mainan ini nih. Ini ya setan gepeng. Setan gepeng. Dulu anak-anak kita kalau nakal kita takut-takutin. Awas loh, kalau kamu nakal-nakal saya kunciin pintu di kamar. Nah, sekarang sudah kebalikannya. Keluar, jangan di kamar terus katanya. Kenapa? Dia lebih betah di kamar daripada di luar. Jadi sudah sebaliknya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita ngambil filosofi dari kita perintah yang menjadi imaduddin. Menjadi tiang agama, yaitu sholat. Sholat itu Allah memberikan keutamaan berjamaah sampai 25 atau 27 kali lipat. Berarti ada 2.500 sampai 2007%. Ya. Sampai 2.700% kelipatannya pahalanya itu. Jadi kalau sholat sekali itu pahalanya 1, ketika berjamaah itu hampir sama dengan 5 hari. Karena sama dengan 27 kan 5 lebih hampir dari 5,5 hari. Apa yang bisa diambil ini? Kita harus bersosial. Saya sebutkan kalau Ibnu Khaldun menyebutkan al-insan madaniyun bitob'i, manusia itu berperadaban secara karakter asas dasarnya. Tapi saya ingin sebutkan al-insan ijtima'iyun bitob'i, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ibu bapak tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Bahkan ketika mati nggak mungkin diusung sendiri. Kita butuh diusung oleh orang lain. Ya, baju yang cakep dipakai oleh Ustadz Taufik ini, ya, beliau nggak nyait sendiri. Saya yakin kalau Ustadz begini dikasih orang, sama dengan saya nggak beli. Jadi nggak tahu harganya. Ya. Emang benar dikasih ya, Abi? Ini sama dikasih orang ini. Kalau Abi gimana dikasih? Enggak, ada kue lapis dari Nagabonar. Cakep. Napis, lupis, Khalil Nafis benar. Oh iya, dikasih juga. Tapi kemarin ke Gorontalo dikasih ini, Bapak. Nah, yang saya ingin sampaikan dari filosofi sholat itulah kita harus bergerak sebenarnya. Makanya kalau kita sholat berjamaah subuhan di sini Al-Kausar masjid yang cakep ini, berapa sop ini? 5 sop ketika pagi. Ketika 5 sop ternyata kok tinggal 4 sop. Teman-teman yang 1 sop kemana lagi nih? Oh, ada yang sakit kita jenguk. Yang kita diajarkan oleh Allah dari tiang agama kita berjamaah. Bisa nggak kita berjamaah secara ekonominya? Kalau kita kebutuhan seperti kopiah, baju koko, sarung, ini kayak seperti sarung Wadimor nih. Ini kan dikasih juga kan? Kita nggak beli nih. Nanti kalau pulang kalau nyebut dikirim sekodi ntar. Kalau nyebut Wadimor pada saat live begini nanti dikirim sekodi katanya. Saya udah dapat solusin lebih. Udah dapat solusin ya, udah banyak juga di rumah itu ya. Jadi ini dipakai, dikasih juga, kita nggak beli. Kenapa? Karena kita kan bersosial, kita berjamaah. Jadi bisa nggak ekonomi kita juga berjamaah? Apalagi nanti berjamaah politiknya. 0 berapa ini kira-kira? Ini jam tangan juga dikasih juga. Oh, ini jam tangan dikasih, cincin dikasih kan? Iya. Dikasih juga semuanya. Hanya tinggal 1 belum dikasih, istri yang kedua. Kalau itu dikasih izin itu. Itu takut sama istrinya itu. Nah, gimana bisa mendorong untuk bisa bersosial? Minimal anak kita diajari biasa ke masjid. Jangan sampai di masjid ini hanya untuk orang tua. Jadi ketika ada anak-anak mungkin bercanda, lari-lari di masjid, diomelin, dibentak. Besok nggak ke masjid lagi. Jangan. Paling dikasih pengertian, bahkan kita terganggu oleh anak-anak yang jalan-jalan, lebih baik daripada masjid itu tidak ada anak-anak yang datang ke masjid. Tapi lebih baik lagi ketika ke masjid bisa diajari, anak juga bisa belajar, bisa latihan sehingga dia dekat dengan masjid.
Kalau dia sudah ke masjid akan ketemu dengan orang. Ketika ketemu dengan orang dia sudah biasa bertemu dengan orang. Bisa-bisa anak-anak kita ini, saya sering sekali kalau komen di saya itu atau di grup WA itu rajin sekali komen ke saya. Tapi ketika ketemu dia nggak berani nyapa dia. Ini kenapa? Karena mereka tidak diajari ketemu langsung. Mereka biasa hanya online saja. Oleh karena itu saya pikir latihan dari sholat itu bisa melatih anak-anak kita untuk bersosial dengan yang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan kepada anak kita adalah kita kan diajarkan di dalam Islam itu untuk menjenguk silaturahim. Ada yang sakit kita jenguk, ada orang yang meninggal kita takziah. Itu artinya apa? Kita tidak boleh sendiri. Bisa enggak kita ini rajin datang kepada orang yang kena musibah. Dan itu jangan berangkat sendiri, ngajak anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu dilatih untuk tetap berinteraksi dengan yang lain. Lainnya akan terjadi dengan anak-anak kita ini. Dia akan dengan temannya, dia akan banyak interaksi dengan yang lain akan dilakukan. Kalau tidak, maka dia hanya punya teman secara online, tapi tidak pernah punya teman secara offline. Dia bisa hadir in, tidak bisa hadir in, tapi bisanya hadir out. Hanya di luar saja, nggak pernah datang ke dalamnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Haji Khalil Nafis. Paling tidak yang jadi motivasi kita ketika kita jarang bersosialisasi, maka motivasinya adalah nanti kalau kita meninggal atau mati, tidak mungkin media sosial yang mengantarkan begitu ya. Baik, tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami kembali.